Pak Ganjar, sepertiganya lari kepada Prabowo. Dukungan dari masyarakat ini adalah modal besar untuk Pak Ganjar melanjutkan kesinambungan kepemimpinan Pak Jokowi. Kami berbesar hati kalau ada tren kenaikan pemilih Jokowi yang sekarang ternyata memilih Pak Prabowo. Berbagai macam strategi untuk menggait, untuk memenangkan hati pendukungnya Pak Jokowi. Pemilih Jokowi terus jadi incaran dan rebutan jelang pemilihan presiden 2024 mendatang. Merujuk hasil survei Litbang Kompas periode 27 Juli sampai 7 Agustus 2023, mayoritas pemilih Jokowi cenderung mendukung Ganjar Pranowo. Namun pemilih Jokowi juga mendukung Prabowo Subianto, bahkan jumlahnya mengalami peningkatan. Pemilih Jokowi pada pemilu 2014 dan 2019 memang tinggi. Hal ini menjadi magnet tersendiri bagi siapapun yang akan maju pada Pilpres 2024 nanti. Maka tidak heran jika para bakal capres ingin mendapatkan dukungan dan demi bisa menarik hati para pemilih Jokowi, apapun dilakukan. Mulai dari menunjukkan kedekatan dengan Jokowi dan relawan hingga menggoda Gibran. Namun benarkah dukungan pemilih Jokowi sangat menentukan kemenangan pada Pilpres tahun depan? Inilah satu meja The Forum berebut suara pemilih Jokowi. Situasi di tahun politik ini sudah mulai hangat-hangat kuku. Agak memanas tapi belum panas. Repotnya yang sudah panas itu justru antar kawan sendiri. Hasil survei Litbang Kompas yang dirilis 21 Agustus 2023, elektabilitas simulasi 3 nama baca pres menunjukkan Ganjar Pranowo menyalip Prabowo Subianto meski selisih tidak sampai 3%. Namun dalam simulasi terbuka, elektabilitas Ganjar terpaut tipis dari Prabowo, yakni 0,5%. Kenaikan elektabilitas Ganjar Pranowo dikarenakan pergeseran pilihan capres dari suara pemilih Jokowi. Dengan kata lain, suara pemilih Jokowi di Pilpres 2019 cenderung mengalir ke Ganjar Pranowo. Masa mengambang, terutama generasi Z yang sempat berpindah ke Prabowo pada saat kasus Piala Dunia U20 kemarin, akhirnya mulai kembali memilih Ganjar. Selain itu, konsolidasi partai pengusung yang dinilai kian membaik dan kuat memungkinkan pergeseran pilihan capres dari suara pemilih Jokowi. Saya Gibran Rakabuming mengajak seluruh warga untuk berbondong-bondong ke TPS di 14 Februari nanti untuk memilih PDI Perjuangan dan Pak Ganjar. Ingin menyampaikan dan ingin mengajak untuk sama-sama kita bisa memilih pemimpin yang sudah jelas track record-nya seperti Bapak Ganjar Pranowo untuk bisa kita pilih pada Pilpres 2024 nanti. Namun jika dibandingkan dengan hasil survei Litbang Kompas pada Mei 2023, elektabilitas Ganjar, Prabowo, dan Anies justru mengalami penurunan. Di sisi lain, penentuan bakal cawapres sebagai pasangan di Pilpres menjadi faktor tambahan yang menentukan tambahan suara bagi para bakal capres. Termasuk peralihan suara yang didominasi pemilih Jokowi dari kalangan Gen Z. Pasti ada yang menang dan pasti ada yang kalah, dan sebaiknya memang yang menang mengajak yang kalah untuk membantu, dan kalaupun tidak membantu sebisa mungkin jangan mengganggu. Dengan tingkat approval yang tinggi, posisi Presiden Jokowi akan sangat menentukan arah politik Indonesia ke depan. Berebut suara pemilih Jokowi adalah tema satu meja The Forum malam ini dengan sejumlah narasumber. Di ujung sebelah kanan ada peneliti senior Litbang Kompas, Bestian Nainggolan. Bes, selamat malam. Di sebelah kanan saya ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman. Mas Habib, selamat malam. Di sebelah kiri saya ada Eriko Sotarduga, Ketua DPP PDI Perjuangan. Malam, Mas. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kemudian ada pengamat politik Ahmad Khoirul Umam. Malam. Selamat malam. Umam. Selamat malam. Saya mulai diskusi dari Bestian terlebih dahulu. Bes, hari ini Anda menulis di HL Kompas dan memberikan gambaran soal aliran suara dari pemilih Presiden Jokowi ke
calon-calon presiden. Kemana sebetulnya arah yang didapat dari hasil survei Litbang Kompas itu? Ya, memang salah satu yang kita ketahui dari hasil survei terbaru bahwa ini adalah survei yang paling kompetitif dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Nah, kenapa kompetitif? Karena di situ tingkat persaingan antara dua sosok teratas itu semakin mendekat, ya, antara Pak Ganjar Pranowo dan juga Pak Prabowo. Nah, di antara kedua tokoh tersebut, hasil yang kita peroleh menunjukkan bahwa dua-duanya semakin mendekati dan tidak lepas dari ada faktor Jokowi di sana. Faktor Jokowi. Ada faktor Jokowi di sana. Jadi kalau selama ini kita ketahui bagaimana elektabilitas itu bisa dihasilkan tidak lepas dari bagaimana sosok, ya, biasanya sosok di situ yang mempengaruhi terhadap besar kecilnya. Jadi pilihan orang terhadap sosok itu menjadi penting di sini. Hanya masalahnya di sini ada faktor Jokowi. Yang berbeda dengan hasil-hasil survei ataupun di masa periode 2019 ataupun di 2014 ataupun di masa-masa sebelumnya. Nah, besaran dari faktor Jokowi inilah yang kita lihat dan kita cermati menentukan terhadap beberapa tambahan atau insentif elektoral dari masing-masing. Dari survei Litbang Kompas, seberapa besar sebaran dari suara-suara pemilih Pak Jokowi ini kepada bakal calon presiden ini? Ya, jadi kami melihat bahwa dari 100% pemilih Jokowi pada saat mereka memilih di tahun 2019 lalu, ya, dari 100% para pemilih Jokowi, itu sekarang 63% atau hampir 2/3 itu tertuju pada Pak Ganjar Pranowo. Sementara sepertiganya itu tertuju pada Pak Prabowo. Itu kondisi sekarang. Tapi kalau kita lihat di bulan Januari 2023 lalu, itu kondisinya sebenarnya Pak Ganjar Pranowo mengalami penurunan. Kenapa? Karena pas pada saat itu 75%, hampir 3/4% dari para pemilih Pak Jokowi itu menjadi pemilih Pak Ganjar Pranowo. Dan hanya 25% dari Pak pemilih Jokowi waktu itu menjadi pemilih dan sekarang sedikit bergeser. Pak Prabowo. Sekarang bergeser. Nah, justru bergeser, tetapi menjadi pertanyaan, kenapa kok justru ketika itu terjadi penurunan pada Pak Ganjar, kenapa kok elektabilitas Pak Ganjar justru relatif meningkat dibandingkan dengan survei sebelumnya? Oke, baik. Bung Eriko, ini kalau temuannya Bastian mengatakan kecenderungan mayoritasnya lari ke Ganjar. Kalau PDIP melihatnya gimana? Kalau saya sudah menduga ini Pak Bastian, pasti ini Mas Budiman ini langsung nyerang saya. Kok nyerang? Saya sudah feeling, karena biasa saya duduk di sebelah sana, tiba-tiba saya duduk di sini. Iya, nah begini. Pertanyaannya tadi. Iya, Mas Budiman. Begini, ini satu hal yang menarik. Pada waktu Januari, betul ya Pak Bastian, bahwa itu 75%. Jangan lupa Mas Budiman dan kita semua yang menyaksikan ini, bahwa ada kejadian yang FIFA. Nah, itu kita harus jujur mengakui adanya terjadi penurunan. Tapi kalau kami melihat secara jernih dari apa yang dihasilkan Litbang Kompas, sekali lagi kami mengapresiasi betul Pak Bastian Nainggolan bahwa apa yang dilakukan Kompas ini kan dihasilkan oleh dirinya sendiri, tidak lagi berharap kepada yang lain-lain. Dan kami merasakan bahwa ini sesuatu hal yang patut untuk dipercaya. Nah, simpel saja, bahwa sudah ada rebound, Mas Budiman. Ini harus kita akui jujur. Kenapa rebound? Jelas. Bahwa tadinya ada penurunan yang cukup signifikan, katakan di bulan Maret, April, di beberapa survei, Mei, Juni bahkan, ini sekarang di bulan Juli nih. Kalau Mas Budiman ingat, saya tampil di Kompas TV juga di 1 bulan yang lalu, saya sampaikan, ini nanti akan ada perubahan yang signifikan. Dan kalau kita melihat perbedaannya dengan Pak Prabowo sekarang juga, katakan di head to head, masih unggul Pak Prabowo. Pak Prabowo unggul. Tapi unggulnya sudah sangat tipis. Ya, tapi kalau dibandingkan kan dari selisih 2 melebar ke 5,8 sebetulnya. Ya, kan tidak lebih dari 2 kali dari margin of error. Nah, saya ini kan bukan ahlinya di survei, tetapi saya yakin apa yang disampaikan Pak Bastian tadi pasti seperti itu juga. Nah, ini menariknya apa, Mas Budiman? Ini belum ada hal apa-apa. Belum Emang ada apa lagi? Nah, ini kan baru diumumkan DCS. Terus? Ini belum bergerak secara masif dari bagian dari katakan calon-calon legislatif. Kalau dari relawan sudah, walaupun ini belum secara maksimal. Nah, ini saja sudah ada gerakan yang namanya rebound, yang namanya kembali menuju kepulihan.
Dan kami meyakini dalam 1 bulan ke depan, nah ini kita nunggu Pak Bestian, apakah kita diundang lagi nanti sama Mas Budiman kan? Nah, nanti kita bahas adik-adik. Saya punya keyakinan ini pasti akan ada perubahan yang signifikan lagi. Tapi juga yang menarik dari Mas Habib ya, kalau kita lihat hasil surveinya dari Litbang Kompas, memang ada peningkatan juga sebenarnya ke Pak Prabowo kan. Kalau pada Agustus sekarang kan 36,4, sebelumnya 2,277 di Januari dan 33,9% di Mei 2023. Itu limpahan dari pemilih Jokowi juga naik. Gimana kalau Habib melihat? Ya pertama tadi soal rebound-reboundan itu. Bukan rebon ya, rebound. Rebound, ya. Rebound itu fenomena biasa. Biasa. Dan bisa berbalik juga, bisa ada rebound lagi. Rebound turun. Jadi dinamika elektoral itu kita udah paham sekali. Ya 3 pemilu ya. Bahkan 4 yang terbuka begini kan rebound itu biasa. Ini naik, besok ada faktor lain bisa turun juga. Jadi nggak apa-apa, Bung Eriko percaya diri, kami pun percaya diri, bisa rebound lagi. Harus percaya diri lah. Harus percaya diri. Jadi itu soal dinamika saja. Ya, banyak sekali faktor yang belum terhitung sampai survei ini dilakukan. Faktor yang penting juga adalah, walaupun ini kadang-kadang orang menganggap ini logika formal, soal tambahan energi. Tambahan energi, ya, apa itu? Partai-partai baru. Golkar dan PAN. Itu kan belum dihitung. Ya betul. Orang kalau mau bilang, wah lebih gemuk, lebih susah menang, itu logika yang terbalik. Terbaik, oke. Kenapa? Makin Betul, gemuk, makin kuat. Penambahan kekuatan itu bukan sesuatu yang absolut, memastikan kemenangan. Ya. Tapi kalau kita bicara pengaruh, siapapun nggak akan bisa menyangkal. Itu akan menambah pengaruh. Dan itu tentu dengan strategi yang tepat, kalau kita maksimalkan menjadi modal yang besar gitu loh. Kita nggak boleh lengah, nggak boleh takabur ya. Tapi itu potensi kita maksimalkan. Satu. Yang kedua soal tren ya, soal dukungan pemilih Pak Jokowi ke Pak Prabowo yang terus meningkat. Meningkatnya sangat signifikan. Dari 1/4 menjadi 1/3 itu signifikan sekali. Dan kalau kita bicara tren itu kan akan terus bertambah. Karena kalau bicara soal ini, saya pikir nggak akan banyak dinamikanya. Orang hanya akan melihat apakah siapakah sosok ya yang kinerjanya paling perform untuk bicara keberlanjutan. Ini kan sebetulnya bukan soal pribadi Pak Jokowi saja. Pengikut Pak Jokowi itu kan pengikut yang rasional, ya. Lebih mayoritas pengikut yang rasional. Orang yang merasa menikmati stabilitas saat ini, ya, ekonomi bagus, bahkan kalau nggak berubah, nggak ada kemunduran yang signifikan. Kata di Economics itu kita bisa jadi ekonomi keempat terbesar di dunia. Nah itu orang-orang yang merasa nyaman dengan situasi seperti ini, menginginkan keberlanjutan. Ya, orang-orang ini akan melihat sosok yang paling paham situasi saat ini siapa. Siapa? Ya kan? Sosok yang paling pas menurut mereka paling paham situasi problematika saat ini siapa. Lalu orang yang banyak bekerja sama dengan Pak Jokowi dalam lingkungan kerja. Itu ya Pak Prabowo. Kemudian orang yang memahami tantangan ke depan seperti apa. Geostrategi, geopolitik internasional seperti apa. Orang kan kalau Pak Jokowi bilang berani berkali-kali katakan berani itu bukan konteks fisik berani, tapi orang yang memiliki pengetahuan, memiliki pemahaman, ya kan, bagaimana membuat kita itu disegani di dunia internasional. Karena kan kita hadapi ini persoalan internasional Pak ke depan. Tantangan terbesar Pak Jokowi adalah dalam memaksimalkan kepentingan nasional di internasional adalah itu tadi. Belum apa-apa misalnya soal hilirisasi ditantang di WTO dan lain sebagainya. Itu mesti sosok yang paham Pak. Sosok yang paham ya. Kami menganggap ya publik melihat itu ke arahnya Pak Prabowo. Pak Prabowo. Karena itu kan semakin lama semakin ini Pak. Dinamika di internasional itu kan juga semakin panas. Kita lihat ya perang di Ukraina dengan Rusia, ketegangan di Laut Cina Selatan, ya kan, terus persoalan ekonomi China Amerika juga semakin tegang. Nah itu yang dianggap kurang lebih paham situasinya. Itu adalah Pak Prabowo. Oke, baik. Mas Umam, ini kalau tadi membaca hasil survei dari Litbang Kompas ya, suara pemilih Pak Jokowi itu 63,6% ke
Mas Ganjar dan 36,4% ke Pak Prabowo. Padahal kan simbol-simbol di panggung depan, publik menafsirkan Pak Jokowi lebih condong kepada Pak Prabowo. Tapi kalau hasil dari survei itu bisa berbeda. Analisa Anda gimana sebetulnya? Ya, terkait dengan konteks politik praktis, Mas Budiman, Pak Jokowi memerankan dua hal. Dua hal? Pertama, di dalam konteks percaturan keputusan elit politik. Yang kedua, aliran dari basis pemilih loyal Pak Jokowi yang kemudian bisa memberikan insentif elektoral kepada satu dua pihak yang dipersepsikan didukung oleh Pak Jokowi. Itu dua hal terpisah. Nah, apa yang ditemukan oleh Litbang Kompas tadi, our bestie, Mas Bestian, menyampaikan yang secara data relatif mirip dengan apa yang kami temukan. Di survei yang kami lakukan, Indo Strategic di rentang 9 sampai 20 Juni 2023, kita menemukan bahwa memang persepsi masyarakat secara umum mempersepsikan bahwa Pak Jokowi akan memberikan dukungan kepada Pak Ganjar itu di angka lebih tinggi, Mas. Di angka 74%. Kemudian kepada Pak Prabowo di angka 22,4%, baru kemudian Pak Erlangga tercecer di angka yang cukup kecil di angka 2,2%. Nah, tetapi problemnya angka itu belum memotret perkembangan situasi saat ini. Tadi kita diskusikan bahwa survei yang kami lakukan sendiri, termasuk juga apa yang disurvei oleh teman-teman di Litbang Kompas, belum mengambil satu porsi dinamika ketika kemudian kemarin ada pergeseran Golkar dan juga PAN di sana. Nah, maka kalau misal masuk Golkar dan PAN di dalam konteks penguatan elektabilitas Pak Prabowo, maka akan ada besar kemungkinan terjadi peningkatan pada basis persepsi masyarakat bahwa Pak Jokowi memberikan dukungan lebih kepada Pak Prabowo. Tetapi pesan yang penting untuk di handle di level ini, Mas Budiman, bahwa perbedaan 1-2% itu sifatnya statistically insignificant. Artinya apa? Belum ada satu capres-cawapres yang boleh tidur nyenyak per hari ini. Karena secara angka itu belum ada satu perbedaan. Jadi jangan tidur nyenyak dulu lah ya, masih harus kerja keras. Masih sangat kompetitif, sangat ketat, dan itu tidak mudah untuk kemudian mudah. Tapi sebetulnya kemana sih nanti kira-kira pemilih itu akan menentukan apakah memang koalisi partai politik, apakah posisi politik dari Presiden Jokowi? Jawabannya setelah jeda berikut ini.
kita bagian daripada tim Jokowi yang harus kita berani mengatakan berhasil dalam membawa bangsa dan negara ini sampai sekarang sebagai landasan untuk kita terus membawa Indonesia menuju cita-cita bangsa dan rakyat Indonesia. Itu adalah pidato bakal calon Presiden Prabowo Subianto saat menerima dukungan dari Partai Golkar dan PAN. Bung Habib, tadi clear sekali ya bahwa kita adalah bagian dari tim Presiden Jokowi. Memang pidato itu diarahkan untuk mendapatkan dan menyatakan memang ini bagian dari tim dari Jokowi dan untuk mendapatkan dukungan suara dari pemilih Pak Jokowi? Yang clear adalah Pak Prabowo menyampaikan komitmen ya, kepada publik bahwa capaian pemerintahan saat ini di mana ya 4 partai tersebut PKB, Gerindra, PAN dan Golkar adalah bagian dari koalisi pemerintahan saat ini yang disebut bahasa beliau tim Pak Jokowi sudah sangat maksimal memberikan manfaat positif buat bangsa dan negara. Ekonomi bagus, situasi bagus, tidak ada perpecahan ya. Dan forecast ke depan akan terus bagus. Nah, itulah komitmen itu yang ditunjukkan oleh Pak Prabowo bahwa kami akan melanjutkan semua capaian yang ada saat ini di pemerintahan yang akan datang apabila kami mendapatkan mandat dari rakyat. Saya kebetulan ada di situ. Jadi itu kan potongan pidato yang panjang ya, yang panjang ada sekitar 15 menit beliau bicara. Jadi intinya seperti itu. Tapi tentunya ada juga yang mendapatkan gain elektoral ya kira-kira ya. Kenapa? Gain elektoral dari pemilih Pak apapun Jokowi. Itu kan kita kan dalam menyampaikan pendapat kan berbicara kan menyampaikan sikap. Ya kan? Tentu kan itu standpoint kita. Standpoint kita menunjukkan ini loh yang akan kami lakukan. Posisi kami adalah kami ingin melanjutkan segala capaian yang ada di sini gitu loh. Itulah alat kami untuk meyakinkan rakyat karena memang rakyat kan di satu sisi memang rakyat kan puas dengan capaian pemerintahan saat ini gitu, dan situasi saat ini. Gitu. Oke, baik. Bestian, kalau hasil survei Litbang Kompas, itu kan suara pemilih Pak Jokowi yang mengarah pada Prabowo pada Januari kan 27,7%. Dan kemudian pada bulan survei terakhir 36,4%. Peningkatan ini sebabnya apa sebetulnya? Ya. Jadi kalau kita cermati ya bahwa memang terjadi suatu peningkatan dan konsisten. Dari mulai Januari sampai ke Pak Prabowo ya? Kepada Pak Prabowo. Sebaliknya justru menurun pada Pak Ganjar Pranowo. Nah, pertanyaannya kenapa kok itu meningkat? Kami coba dulu melihat siapa sih yang terjadi basis latar belakang apa terjadi perubahan ini. Ternyata kalau berdasarkan hasil kajian kami itu merata. Jadi tidak mengkubu pada salah satu identitas responden ketika terjadi peningkatan dukungan terhadap Pak Prabowo. Baik dengan latar belakang asal Jawa maupun luar Jawa, yang menjadi basis kekuatan selama ini kan di Jawa untuk kekuatan dari Pak Ganjar ataupun Pak Jokowi. Tapi pada kenyataannya di sini, baik Jawa maupun luar Jawa terjadi sebuah peningkatan terhadap Pak Prabowo. Dari pemilihnya Pak Jokowi ya? Dari pemilihnya Pak Jokowi. Kemudian dari latar belakang identitas lainnya, sosial ekonomi, kemudian juga bicara tentang pendidikan, bicara juga tentang gender, jenis kelamin, itu semuanya merata. Semuanya merata dalam tren naik? Dalam artian naik. Ya, walaupun kalau kita lihat terjadinya dari 25% menjadi sekitar sepertiga tadi. 36,4, oke. Nah, dari 3 survei yang kami lakukan di bulan Januari, kemudian di bulan Mei, dan yang sekarang. Apa perubahan perilaku atau pemilih Pak Jokowi trennya naik ke Pak Prabowo di semua lini itu penyebabnya apa? Apakah penampilan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo yang sering gitu atau? Survei tidak merekam terhadap penyebab dari peningkatan tersebut. Tetapi kita bisa melihat indikasi ketika kejadiannya merata pada semua latar belakang, ini menunjukkan bahwa pergerakannya adalah masif. Yang biasa ditampilkan adalah berkaitan dengan masalah interaksi dari kedua tokoh tersebut tentunya yang selama ini kita lihat memang lebih rapat dibandingkan dengan sebenarnya ada juga beberapa kali dengan Pak Ganjar Pranowo. Tetapi kalau kita lihat dalam konteks dengan hubungan dengan Pak Prabowo di sini, justru lebih tinggi tingkat
gain elektoral yang diperoleh dari Pak Prabowo itu. Oke, baik. Mas Umam, kalau Mas Umam lihat, Mas Umam juga punya survei sebetulnya. Kalau dari survei dari Litbang Kompas kan suara pemilih Pak Jokowi kan memang 63,6% itu ke Mas Ganjar dan 36 something lah kepada Pak Prabowo. Kalau menurut analisa dari Mas Umam, ini apa yang sebenarnya terjadi dari pemilih-pemilih Pak Jokowi ini bisa Mas Ganjar 63 ke Pak Prabowo 36? Ya, kalau misal kita cermati, sebenarnya masyarakat masih mempersepsikan Pak Jokowi sendiri sebagai petugas partai dari PDIP. Partai. Artinya bahwa beliau akan tegak lurus pada instruksi dan juga konstitusi partai. Tetapi kita di level ini misalnya, kita mencermati ada dinamika yang berbeda. Bagaimanapun juga tadi terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran, termasuk juga terkonsolidasinya basis pemilih loyal Pak Jokowi sebagian yang kemudian memberikan dukungan kepada Pak Prabowo, sebenarnya juga tidak lepas dari bagaimana kemudian intensitas komunikasi beliau yang semakin terbuka, semakin vulgar dan juga semakin intens. Semakin vulgar itu apa maksudnya? Vulgar dalam arti misal begini, apa yang kemarin terjadi di Pindad itu, di Kabupaten Malang itu bukan sebuah etalase bicara tentang kebijakan pertahanan. Di level ini tidak ada isu pertahanan yang sangat urgent. Itu adalah panggung politik yang disediakan saya pikir oleh lingkaran terdekat Pak Jokowi, yang kemudian memberikan ruang begitu terbuka kepada Pak Prabowo Subianto dengan Pak Erick Thohir. Nah, oleh karena itu, ini situasi yang kemudian seolah mengonfirmasi di saat yang sama, Mas Budiman, rangkaian sel-sel politik di sekitar Pak Jokowi juga menunjukkan konsolidasi yang semakin kuat di tubuh Pak Prabowo Subianto. Mulai dari jaringan relawan yang diduga oleh Bang Eriko terduga bahwa itu bukan sebagai sebuah jaringan relawan yang solid yang kemudian selama ini dipersepsikan akan mendukung Pak Ganjar, tapi ternyata mendapatkan perhatian besar oleh Pak Jokowi dan diberikan porsi luar biasa. Salah satunya Projo mendapatkan porsi menteri dan sekarang lebih dekat dengan Pak Prabowo. Ditambah kemudian kemarin manuver terakhir yaitu Golkar dengan PAN yang kemudian itu bukan kebetulan politik ya? Saya kira tidak. Tidak ada kebetulan. Termasuk juga keputusan dari PSI per hari ini yang secara tegas mencabut dukungan kepada Pak Ganjar, yang secara langsung atau tidak langsung tentu memberikan tekanan psikologis kepada PDIP. Artinya Pak Jokowi sudah menunjukkan endorsement politiknya secara panggung? Secara tidak langsung, saya pikir ini adalah sebuah bentuk political endorsement yang secara terbuka. Meskipun di saat yang sama tentu Pak Jokowi bukan politisi kemarin sore. Beliau akan tetap mencoba menjaga basis keseimbangan itu supaya kemudian apa? Tidak mendapatkan serangan terlalu frontal dari PDIP. Itulah kenapa di pidato kenegaraan kemarin beliau di fase awal gimmicknya tentang arahan Pak Lurah. Beliau mencoba untuk menegaskan itu. Dalam rangka apa? Salah satunya menetralisir serangan dari kekuatan politik PDIP itu sendiri. Oke, baik Bung Eriko. Gimana Anda lihat political endorsement terbuka mengarah kepada Pak Prabowo sebetulnya kalau bacaan Mas Umam? Sekarang Mas Budiman, saya mau tanyakan kepada Mas Budiman, apa yang salah dalam hal ini? Nggak ada yang salah, tapi orang membaca itu kan? Coba Mas Budiman, adakah di dunia yang namanya kompetitor diajak untuk masuk menjadi bagian dari pemerintahannya? Indonesia sangat unik. Jadi apa yang disampaikan oleh artinya itu strategi gitu? Loh, sekarang terbukti berhasil tidak yang dilakukan Bapak Presiden? Berhasil. Terus? 82% masyarakat merasakan bahwa memang harus dilanjutkan apa yang dilakukan Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, sekarang apakah itu dianggap endorsement? Wajar saja. Dianggap menjadi bagian dari pemerintahan dan menjadi bagian pemerintahan, kemudian itu dianggap sebagai endorsement. Saya rasa masyarakat sangat cerdas dalam hal ini dan melihat itu sebagai suatu hal yang wajar. Cerdas dalam artian kemudian menunjukkan peningkatan suara Pak Jokowi ke Pak Prabowo? Sangat wajar. Sekarang saya tanya, apakah Bung Bestian, kan tidak dihitung yang peralihan dari suara Pak Prabowo ke Mas Ganjar? Kan tidak ada dihitung di situ. Coba kalau kita perhatikan hasil dari Litbang Kompas, begitu juga hasil dari SMRC, ini terakhir, hampir sama ini, sampai 11 Agustus, bahwa Mas Ganjar dianggap yang paling bisa melanjutkan Pak Jokowi. 39,4%, Pak Prabowo 28,62%. Itu data yang nyata, 5.000 responden. Artinya, begitu juga dengan Litbang Kompas. Coba kalau kita kaji, bahwa itu yang tadi saya sampaikan, bahwa ini rebound. Tapi ada satu masa nanti, Mas Budiman, nanti 1-2 bulan ke depan ini. Selalu ada masa-masa nih. Sekarang saya Anda udah tahu apa yang bakal terjadi ya? Ini bukan karena nama saya Eriko Sotarduga, nanti Mas Hoirul Umam sampaikan lagi menduga-duga. Bukan. Tapi itu kenyataan yang ada.
bahwa masyarakat Indonesia sudah sangat cerdas. Oke, ini sekarang endorsement Pak Jokowi. Nah, nanti ada masanya orisinalitas dari masing-masing calon dilihat sejauh apa. Oke. Nah, ini belum waktunya. Belum waktunya. Pertama, wajar Pak Prabowo diajak Bapak Presiden Joko Widodo. Beliau menterinya bukan? Menteri Pertahanan. Menteri. Oke. Mas Ganjar masih jadi gubernur Jawa Tengah. Oke. Tidak bisa bebas dalam waktu-waktu tugasnya. Kalau udah lepas jadi gubernur setelah makin 5 September itu tadi Mas Sohil Umam saya sampaikan. Nanti survei satu itu bulan momentum. ke depan. Nah, makanya Mas Budiman tolong nanti kita diundang lagi Pak Bestian bahwa kalau boleh surveinya Kompas ini kalau boleh 1 bulan lagi ada lagi. Lihat nanti akan ada perubahan yang signifikan. Mahal, Bro. Nah, Bayar sendiri lagi. Saya sepakat dalam hal itu. Kalau itu saya tidak bisa. Nah, tapi artinya Mas Budiman dan kita semua di sini bahwa inilah yang namanya masyarakat Indonesia memahami. Saat ini kita endorsement dari Bapak Presiden Joko Widodo, oke, katakan lebih kepada, tapi kalau dilihat juga tidak juga. Pak Bestian, hampir 36% yang ke Pak Prabowo, 63% ke Mas Ganjar. Bukankah itu masih mayoritas? Ya, nah, itu ya. sangat wajar Tapi begini, menurut kami. Tapi begini, itu. Pak. Sebenarnya di sisi lain juga harus kita lihat ada suatu perubahan di kalangan masyarakat ketika mereka sekarang menarasikan atau memiliki pemikiran-pemikiran bahwa pemimpin yang tepat sekarang itu berubah. Ya. Pada waktu-waktu sebelumnya itu kuat bahwa mereka adalah kepala daerah yang punya hubungan dekat dengan masyarakat. Sekarang? Tapi yang sekarang justru punya sosok yang kuat, kepemimpinan yang Jadi kuat, gini. militer. Ya. Jadi ini mempengaruhi ternyata terhadap kaitannya terhadap Ada perubahan. Tapi hasil survei termasuk dari pemilihnya Jokowi. Lihat seperti itu. Oke, silakan. Bung Ya, jadi tadi kalau nggak salah Pak Bestian bilang survei tidak bisa memotret penyebab. Ya. Ya kan, apa namanya naiknya trennya tersebut. Apakah karena yang disebut-sebut misalnya kedekatan sering bareng-bareng jalan atau billboard itu kan nggak bisa. Itu kan dugaan kita. Tetapi secara ilmiah kayaknya memang belum ada survei yang apa namanya memotret itu. Behavior. Tetapi menurut saya masyarakat kita kan memang benar, Mas dengan Pak Eriko sudah cerdas. Beliau bisa paham, masyarakat publik kita bisa paham gitu loh. Sosok yang memang tepat ya kan melanjutkan kinerja yang sudah baik ini adalah memang orang yang memang sudah kerja. Nah, orang yang memang sudah bekerja bersama. Jadi kalau Pak Prabowo, momen-momen pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu kan semuanya di suasana kerja. Coba yang di Malang. yang di Ya Malang. kan bagaimanapun itu kan suasana kerja. Di mana lagi? Atau yang ketemu yang di istana di dapur gitu kan belakangnya ada kulkas gitu kan. Itu kan dalam nuansa kerja, bukan dalam nuansa seremoni. Ya masyarakat kita itu kan sekarang itu kan substance over form. Ya enggak? Kalau orang akuntansi kan, ya kan yang substansi dia lihat daripada yang sekedar formalitas. Nah, saya pikir arahnya ke sana gitu loh. Sehingga bisa dipahami kalau kita bicara angka ya wajar. Dari kan kita berangkat dari formalitas. Kader PDIP, sesama kader PDIP seharusnya 100%. Ya kan? Tetapi kan makin lama kan makin berbeda makin ya. bergeser. Baik. Tapi sebenarnya dari survei yang dilakukan Litbang Kompas masih juga ada sebenarnya pemilih Presiden Jokowi yang agak ragu-ragu ya. Tapi nanti diskusinya setelah jeda berikut ini.
suara pemilih Pak Jokowi kemana. Ada juga menunjukkan bahwa 49,7% ya, itu pemilih Jokowi yang belum ketahuan sebenarnya akan kemana. Apakah akan ke Mas Ganjar, ke Pak Prabowo atau ke Mas Anies. Ini pemilih-pemilih yang masih apa? Gamang atau belum menentukan pilihan atau gimana Anda baca? Ya, jadi sebenarnya dari total 100% responden itu ya, ada sekitar sekarang 18,1% yang menyatakan bahwa mereka loyal pada pilihan apa yang Pak Jokowi rekomendasikan. Oke. Jadi ketika memilih Ganjar Pranowo, political endorsement-nya dia akan pilih. Ikut 18% itu. Sebaliknya kepada Pak Prabowo. Nah itu 18%. Jumlah itu meningkat dari waktu ke waktu. Setahun yang lampau, katakanlah di bulan Juni 2022 itu masih 14,6. Jadi signifikan peningkatannya terus tidak menurun dari waktu ke waktu. Ada sekitar 5 kali kami survei dari Juni 2002 lalu. Nah di situ sebaliknya ada sekitar 52% yang masih ragu-ragu. Sekarang menjadi 49%. Oke. Ya. Artinya ada penurunan yang ragu-ragu tetapi menjadi lebih percaya pada apa yang Pak Jokowi rekomendasikan. Nah pertanyaannya 49% ini siapa mereka? Ya. Kenapa mereka ragu-ragu? Kalau kita lihat ragu-ragu itu dalam artian mereka sebenarnya masih dalam proses mengkalkulasikan pilihan politiknya di dalam diri mereka. Oke. Mereka mempertimbangkan apa yang Pak Jokowi katakan. Atau apa yang dilakukan ataupun menjadi political endorsement dari Pak Jokowi melalui tampilan-tampilan dan segala macamnya. Tetapi mereka juga melihat calon-calon mana yang ditampilkan itu. Apakah Pak Prabowo ataukah Pak Ganjar, itu adalah proses kalkulasi dalam diri mereka. Belum sama sekali jadi suatu keputusan. Di sisi lain ada sepertiga lainnya yang memang tidak merekomendasikan ataupun tidak melihat apa yang menjadi rekomendasi dari Pak Jokowi itu sendiri. Itu sebenarnya gambaran dari keseluruhan responden ketika mereka dihadapkan kepada pilihan apakah mereka akan menurut atau tidak terhadap apa yang menjadi pilihan dari Pak Jokowi. Baik. Mas Eriko, tadi kalau lihat perkembangan politik terkini kan, tadi kan kalau lihat Mas Gibran, apakah Mas Gibran mewakili Pak Jokowi kita nggak tahu. Bobby apakah mewakili Pak Jokowi atau tidak tahu. Mulai mengendorse memilih Mas Ganjar sebetulnya. Apa yang Anda baca dari itu? Ya sebenarnya ini bukan suatu hal yang keliru. Apa yang disampaikan tadi juga oleh Pak Bestian itu sangat tepat sebenarnya Mas Budiman. Bahwa memang kita tidak bisa pungkiri strategi dari masing-masing juga bahwa endorsement Pak Jokowi itu penting, kita harus jujur juga mengakui itu. Kalau kami tidak perlu lagi katakan menganggap itu suatu hal yang apa karena memang itu adalah bagian daripada kami. Bagaimanapun juga Bapak Presiden Joko Widodo adalah kader utama dari PDI Perjuangan, itu satu. Tetapi apakah itu bisa menjamin rakyat memilih 100%? Tadi sudah disampaikan Pak Bestian. Nggak bisa juga? Nggak bisa juga. Nah ini yang maksud saya tadi, bahwa perubahan-perubahan ke depan ini pasti ada. Nah tinggal tergantung bagaimana kita menampilkannya. Kalau kami menduga, ini nanti menduga keliru lagi Mas Budiman, memprediksi, begitulah lebih tepatnya Pak Bestian. Yang 49% ini adalah orang-orang, menurut saya lebih banyak orang muda yang sangat berpikir rasional. Itu yang tadi saya sampaikan, perlu namanya orisinalitas, perlu namanya pemikiran. Nanti yang dibuat Mas Ganjar apa? Kalau beliau sudah jadi presiden, pendampingnya siapa? Wakil presidennya. Apa yang dilakukan wakil presiden? Kemudian, harus melanjutkan program Bapak Presiden Joko Widodo. Seperti apa? Apakah hanya sekedar followers, ataukah bisa melakukan sesuatu hal yang meningkatkan hal ini? Karena ingat, saya mencatat betul apa yang disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo, Mas Budiman, bahwa 13 tahun ke depannya adalah yang super penting. Menuju negara Indonesia emas. Tadi meminjam istilah tadi yang disampaikan oleh Bung Habibur Rahman, kekuatan nomor 4 terbesar di dunia. Nah ini kan tidak main-main. Tidak boleh salah memilih. Itu Pak Jokowi sampaikan, yang bisa maraton, yang bisa punya stamina jangka panjang. Jadi kalau kami melihat ini, sebenarnya nyambung Pak Bestian. Ini sangat menyambung Bung Hairul Umam. Bahwa 18% patron, di PDI Perjuangan juga ada. Biar gepeng asal banteng. Itu kurang lebih 14%. Saya tidak mengada-ngada, itu betul. Nah, begitu juga Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, tapi apakah 18% ini menentukan? Bisa saja. Apakah 40? Bisa juga tidak. Apakah 49,7% tadi ini sangat penting?
Tentu sangat Oke, penting. Karena baik. ini akan melihat orisinalitas, kemudian melihat pemimpin itu seperti apa. Betulkah dia bisa menjadi representasi Bapak Presiden Joko Widodo bahkan lebih baik dari itu? Nah ini nanti waktu. Itu yang saya sampaikan baik. tadi Mas Waktu Budiman. akan menentukan. 1 bulan ke depan ini penting sekali. Bung Habib, jadi kalau harapan dari Gerindra, apakah memang Pak Jokowi sebaiknya memang mengendorse, mendukung A atau B, atau seperti di sidang tahunan MPR itu terserah koalisi-koalisi partai politik? Ya saya pikir yang pertama perlu ditegaskan bahwa originalitas itu beda dengan formalitas. Ya, Apa tuh dua hal bedanya? yang berbeda. Kalau formalitas misalnya dianggap satu partai yang sama, Oke, kader itu partai formal. tertentu dan lain sebagainya, itu formal. Tetapi publik kita melihat originalitas itu kan menukik ke dalam, ke kinerja. Kalau kita lihat ya, masuknya Pak Prabowo ke kabinet Pak Jokowi, ada hal positif bagi kami, ada hal yang baru, yaitu orang bisa melihat kemampuan terkini Pak Prabowo. Dulu kan zaman Orde Baru lah, konon kalau orang ngomongnya konon, ketika memimpin di militer tegas, efektif dan lain sebagainya. Ketika di pemerintahan Pak Jokowi orang bisa melihat langsung, begitu maksimalnya kinerja beliau. Bekerja sama dengan Pak Jokowi. Dan orang bisa memahami, kita bisa mendapatkan capaian yang luar biasa karena adanya persatuan di tingkatan elit yang direpresentasikan oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Publik paham sekali, kalau saja seandainya tidak ada persatuan di tingkatan elit yang kemudian diikuti di tingkatan grassroots, mau jadi apa negara kita menghadapi badai pandemi. Nah itu dia yang namanya originalitas. Orang melihat orang ini sudah bekerja seperti apa, dan dengan kemampuan tersebut forecast-nya ke depan seperti apa. Nah ini saya sepakat dengan Bung Eriko, akan dilihat kinerjanya. Kinerja ini kan berbasis apa? Berbasis pemahaman. Pak Prabowo bekerja dalam lingkup nasional, skala nasional dan internasional. Skup kerjanya ya, walaupun bidangnya teknis misalnya di keamanan, tapi skup ruang lingkupnya kurang lebih sama dengan Pak Presiden Jokowi. Nah disitulah originalitas bermakna di situ. Oke, baik. Mas Umam, ini jadi pertanyaannya, kenapa sih kemudian suara pemilih dari Pak Jokowi itu lebih banyak terfokus pada Pak Prabowo atau kepada Mas Ganjar? Sementara Mas Anies kelihatan nggak dapat limpahan. Tapi jawabannya Mas Umam setelah jeda berikut ini.
Masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja The Forum. Mas Umam, suara pemilih Jokowi kelihatannya memang hanya mengarah kepada Pak Prabowo dan Mas Ganjar, tidak ke Mas Anies Baswedan. Gimana Anda membaca tren survei itu? Ya, karena bagaimanapun juga posisi dari Anies Baswedan mencoba untuk menguatkan narasi perubahan. Meskipun tentu dengan pemahaman yang seperti disampaikan oleh mereka yang dari koalisi perubahan, bahwa perubahan bukan berarti menegasikan semua capaian dari pemerintahan yang ada, tetapi mengevaluasi mana yang kurang baik kemudian diperbaiki. Maka kemudian dari basis survei Litbang Kompas juga terdeteksi sebenarnya bahwa Anies juga memiliki limpahan suara dari basis pemilih loyal Pak Jokowi, terutama barangkali dari teman-teman di Nasdem dan lain sebagainya, itu di angka kalau nggak salah 22%. Memang gapnya agak jauh dibanding elektabilitas dari dua nama yang lain. Tetapi yang terpenting Mas, saya ingin menggarisbawahi ada satu temuan yang cukup menarik dari survei Litbang Kompas Agustus kali ini, yaitu ketika kemudian tadi ada basis pemilih loyal Pak Jokowi di angka 18%, itu memang cukup signifikan dalam konteks pemenangan pada titik-titik akhir nanti. Tetapi itu bukan sebagai major determinant factor, bukan menjadi faktor utama penentu. Penentunya adalah yang kemudian menjadi temuan dari Litbang Kompas juga, bahwa ternyata pemahaman masyarakat terhadap mana capres yang bisa menarasikan, menjelaskan tentang konteks keberlanjutan pembangunan ke depan. Nah, ini menjadi sebuah sinyal yang cukup baik bahwa masyarakat kita memiliki literasi politik yang lebih kuat, bukan hanya sekedar apa kata dari elitnya itunya diikuti, tetapi betul-betul bisa memberikan assessment yang clear. Nah, di level ini tadi yang disampaikan oleh Bang Eriko, ke depan akan ada banyak milestone yang menentukan persepsi masyarakat itu. Salah satunya terkait dengan debat capres. Kita ingat dulu Pak Prabowo, elit tinggi, tetapi kemudian karena mungkin persiapannya kurang tercecer di fase selanjutnya. Baik, Mas Umam. Bestian, jadi tadi kan selain behavior dari pemilih, apa sih faktor lain? Apakah baca wapres nanti akan juga ikut menentukan survei-survei atau elektabilitas dari masing-masing calon? Ya, begini. Jadi ketika seseorang memilih, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa dia harus memilih sosok tersebut. Yang paling besar, setahu kami, dari berbagai macam kajian selalu berbicara faktor sosok. Faktor sosok bicara pada kemampuan, kemudian yang kedua bicara pada personalitas. Di luar itu ada faktor-faktor lain. Yang pertama tadi, faktor Jokowi ini menjadi faktor sekarang. Ya, ikut mempengaruhi. Besarnya dalam kajian kami cukup signifikan. Tetapi apakah dia menjadi faktor penentu utama, determinan di dalam proses penentuan pilihan? Dugaan kami tidak besar. Bukan menjadi yang utama. Yang utama tetap faktor dari sosok. Ya. Dan yang ketiga ada lagi faktor cawapres. Cawapres juga menjadi penentu, berpengaruh terhadap situasi. Kenapa? Karena peta persaingan yang sedemikian ketat. Close to call ya, pendek banget. Bung Habib, jadi apa yang mau dikerjakan sekarang ketika waktu juga kian mepet dari timnya Pak Prabowo untuk betul-betul rebound dan meraih kekuasaan 2024? Ada sesuatu yang sebenarnya nggak perlu kita pertentangkan ya, soal tadi kedekatan dengan Pak Jokowi dan soal sosok. Ya, itu dua hal yang sebenarnya menurut kami bisa jadi paralel di konteks Pak Prabowo itu paralel secara gestur dekat politik, tetapi dalam bicara sosok apa yang diragukan lagi dengan Pak Prabowo ya, gagasan, pikiran dan kinerjanya saat ini orang sudah tahu gitu loh, sehingga saya pikir ke depan ya lebih maksimal lagi peluang buat Pak Prabowo. Kenapa? Karena akan ada event-event di mana akan mengeksposur semua gagasan-gagasan beliau dikaitkan dengan event-event internasional yang terjadi saat ini. Yang itu adalah Pak Prabowo sebagai Menhan dapat keuntungan ya. Bukan Menhan itu kan di Fatsun International sebagai menjalankan fungsi pertahanan diplomatik, diplomasi pertahanan. Artinya kan memang itulah seluruh Menhan di seluruh dunia itu yang dilakukan. Jadi itu akan nyambung dengan sosoknya Pak Prabowo. Nah itu
saya pikir akan sangat menguntungkan Oke, baik. Bung Eriko, tadi kan Pak Prabowo ada panggung-panggung besar yang akan. Kalau Mas Ganjar setelah 5 September selesai jadi gubernur, strategi dari Mas Ganjar dan PDIP untuk mendongkrak Mas Ganjar apa yang mau dikerjakan? Mas Budiman, yang disampaikan Mas Hairil Imam dan juga Pak Bestian itu sudah menunjukkan bahwa endorsement Pak Jokowi ini disadari masyarakat bahwa tetap yang mayoritas adalah ke Mas Ganjar. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sepakat dengan Pak Bestian dengan Mas Hairil Imam, apapun pribadi yang bersangkutan itu penting, orisinalitas. Itu tadi yang saya sampaikan. Dan jangan lupa Mas Budiman, kita ini bekerja sama dengan rakyat sebenarnya. Karena rakyat nanti akan memilih pada ujungnya. Nah, setelah 5 September, tentu banyak hal yang harus kami lakukan bersama dengan Mas Ganjar. Karena kalau mau dibilang secara efektif, Mas Ganjar belum efektif turun ke semua lini. Nah, ini yang akan kami efektifkan. Tentu ada caranya. Kalau saya buka di sini, Mas, nanti bisa tidak diundang lagi kami nanti yang akan datang. Nggak perlu dibocorkan ya? Tidak perlu dibocorkan. Rahasia tapi perusahaan. Sekali lagi, peran calon wakil presiden juga. Tapi sangat siapa? menentukan. Nanti ada waktunya. Itu yang lebih tepat. Tentu siapa yang nanti yang masyarakat akan menerimanya. Sekarang sudah kita lihat dan sedang kami tampung ini. Dan nanti Mas lihat. Sebentar lagi Ganjar dengan Mas Anies ya? Ya, kalau di politik yang tidak mungkin hanya menghidupkan orang mati. Oh, itu mungkin jadinya. Tetapi kemungkinan itu kan sangat kecil. Oh, kecil. Sama tapi mungkin kan? Sama seperti Pak Prabowo. Apakah mau menjadi wakilnya Mas Ganjar? Oh, jadi belum jelas. Kalau kami tidak ada keberatan. Tetapi tentunya kan ya nanti Bung Habibur Rahman yang keberatan. Ya, jadi sekali lagi Pak Prabowo menawarkan Pak Ganjar jadi cawapres. Jadi sekali lagi kita tunggulah nanti. Siapa nanti kita yang menawarkan Pak Ganjar jadi cawapres yang nanti akan diterima oleh masyarakat. Karena kami ingin bekerja sama dengan rakyat. Oke, baik Eriko, Bung Umam, Mas Habib, dan Bestian, terima kasih telah bergabung di satu meja The Forum. Presiden Jokowi punya pengaruh dalam menentukan arah politik Indonesia ke depan. Namun kedaulatan tetaplah berada di tangan 204 juta pemilih. Pemilih punya kedaulatan untuk menentukan siapa pemimpin Indonesia 2024-2029. Rekam jejak calon pemimpin, agenda untuk menjawab tantangan ke depan, serta komitmen kebangsaan dan kemampuan menjalankan rekonsiliasi pasca pemilu harus jadi perhatian. Saksikan Kompas TV untuk mengupdate informasi seputar pemilu hanya di Kompas TV. Independen, terpercaya. Sampai jumpa dan selamat malam. Kekerasan di sekolah masih